I know what I saw. They're all hiding something. Told you it will not Never tell met my mother. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membicarakan sebuah film terbaru nih di Netflix nih. Dan sudah bergabung dengan saya, teman Kongko BB69, admin dari Sini Aja Channel. Apa kabar, Min? Baik Mas. Alhamdulillah sehat-sehat aja nih. Gimana kabarnya Mas BB69? Puji Tuhan, sehat. Dan selama Lebaran ini kan kita kan harus selalu menjaga kesehatan nih ya, benar ya? Bener banget. Nah, hari ini nih kita ingin membahas sebuah film yang berjudul The Woman in the Window ya. The Woman in the Window. Ya, bener banget. Nah, film ini kan yang disutradarai oleh Joe Wright dan ditulis oleh Tracy Letts. Ini berdasarkan novel yang rilis tahun 2018 dengan judul yang sama, yang dikarang oleh E.J. Finn ya. E.J. Finn. Dan dibintangi oleh sangat banyak aktor atau aktris yang sangat istilahnya ternama. Gede-gede. Dan bukan sembarangan aktris nih atau aktor. Ada Amy Adams, ada Gary Oldman, ada Anthony Mackie nih, terus ada Fred Hatchinger, terus ada Wyatt Russell, terus ada Brian Tyree Henry ya, terus ada Jennifer Jason Leigh, dan terakhir itu ada Julianne Moore nih. Nah, dari jajarannya ini benar-benar wah lah istilahnya. Bener-bener wah sumpahnya. Bener-bener Oscar Bates malah sih sebenarnya kayak Oscar Bates juga sih. Betul. Ada Amy Adams, ada Gary Oldman ya. Terus habis itu kan yang aktris lama juga Jennifer Jason Leigh sama Julianne Moore juga kan bukan aktris sembarangan ya. Terus habis itu nih ini bisa bilang nih Lois Lane ketemu Falcon, ketemu sama si ini nih US Agent. Winter Soldier kumpul lagi jadi satu. Cuman ini ada si Lois Lane-nya nih. Iya, ada ketambahannya juga. Ada si Amy Adams ya. Nah, gimana nih Mas nonton The Woman in the Window? Sebenarnya enjoy aja sih pas nontonnya. Enjoy banget. Kalau dari segi thrillernya itu memang dari premisnya itu kayak Rear Window ya, iya nggak sih Mas? Rear Window. Dan aku habis nonton film ini tuh langsung nonton Rear Window, mau coba istilahnya bandingin kayak gimana, kenapa pada bilang ini tuh kayak Rear Window karya Alfred Hitchcock ya. Itu film ini tuh premisnya memang udah bagus, tapi sayang aja ada yang kurang sih. Gimana nih? Kurangnya ya itu sih, di kayak castingnya kan udah mantep-mantep tuh Mas. Tapi sayang aja tuh kayak kurang dimaksimalin aja tuh, kayak mereka tuh screen time-nya dikit banget. Udah screen time-nya dikit, ya nggak dimaksimalin aja sih, menurut saya nggak dimaksimalin dengan baik sih. Dan jujur ceritanya itu dibangunnya pelan-pelan ya, jadi kayak tipenya itu slow burn gitu. Di paruh pertama itu dia masih bikin lambat, dia bikin bosen sebenarnya. Pas saya nonton awal-awal tuh kayak kok kayak gini ya, tapi masuk ke paruh tengah-tengah udah mulai tensinya dibangun kan, udah mulai dibikin penasaran tuh sama ini halusinasinya si Ana atau enggak. Dan masuk part 3 itu udah mulai dibikin pecah sih di situ. Tapi ya itu sih dibikin dadakan banget, kayak plotnya dibikin ras banget sih di situ. Yang aku rasain itu sih. Oke. Nah, film ini sendiri kan sebenarnya kan udah harusnya itu tahun 2019 ya rilisnya, tapi ternyata itu karena COVID ini baru kemarin nih baru rilis ya. Dan dari sinopsisnya sendiri sebenarnya itu sangat simpel, di mana si Dr. Anna Fox yang dimainkan oleh Amy Adams itu, dia itu menderita agorafobia,
dan dia itu nggak bisa keluar dari rumahnya, dari apartemennya karena dia itu menderita panic attack tuh kalau keluar tuh. Pada suatu hari itu dia kedatangan istilahnya neighbor baru atau tetangga baru, dan ada kejadian aneh dalam arti dia menyaksikan seolah-olah tanda kutip itu menyaksikan pembunuhan nih. Dan ini ternyata itu polisi datang pun tidak ada bukti apa-apa, istilahnya tidak ada kesannya itu antara apakah ini cuma khayalan dia karena si anak ini kan sedang dalam pengobatan ya karena anomalia segala macam, ataupun ada trauma masa lalunya nih yang nanti di akhir film ketahuan nih. Nah, jadi kan di sini kita dibawa nih seolah-olah ingin dibawa ke permainan apakah ini beneran terjadi atau hanya di pikiran aja ya. Tapi saya setuju dengan Mas As dengan Bre Alfian ini, di mana entah kenapa ini premisnya kan premisnya memang bukan premis yang baru ya Mas ya, kan kita bisa lihat di beberapa film nih kayak Rear Window ataupun Disturbia ataupun banyak film lah yang sudah pernah mengangkat seperti ini. Masih bisa, harusnya sih kalau menurut saya ini masih bisa menjadi satu tontonan yang menegangkan. Setuju banget. Bisa bilang itu membuat kita berpikir lah. Kalau kita nggak tegang, kita membuat kita berpikir apa nih yang terjadi ini. Tapi saya sama seperti Mas nih, saya juga agak bingung nih. Dan nanti perasaan saya menonton kok kayaknya agak-agak ada there's something missing, masih ada sesuatu yang kurang nih. Yang sampai saat ini saya agak sulit menjelaskan apa nih yang kurangnya nih dalam arti. Dari actingnya, mereka actingnya itu maksimal sih kalau menurut saya sesuai dengan porsinya. Tapi Mas bilang itu seolah-olah sedikit-sedikit nih kayak kurang dimaksimalin aja gitu. Padahal screen time-nya mereka jadinya dikit-dikit aja, padahal pastinya udah mantep-mantep banget, ada Gary Oldman dan lain-lain. Betul, kayak si Gary Oldman tuh kan walaupun kemunculannya sangat sedikit, tapi kan itu maksimal. Tapi kok kayak ada rasa kurang nih. Ada yang kurang. Dalam arti dalam membuat misteri atau istilahnya kurang membuat kita bertanya-tanya sebenarnya ini dia jahat gak sih? Istilahnya kan sebenarnya kan di film ini kan ingin membuat kita ini mencurigai satu atau dua orang ya. Ya benar ya. Tapi seolah-olah ini di film ini kayak menurut saya nggak merasa berhasil. Bahkan dari awal pun saya udah tebak, oh dia nih istilahnya pasti dia nih istilahnya orang yang bertanggung jawab dia, yang sejak saat dia ngasih itunya lah istilahnya. Nah, kayak tadi itu kan ada Gary Oldman, terus ada si White Russell tuh kan. White Russell. Kan di sini juga jadi pemarah juga kan istilahnya kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kan beberapa tanda kutip orang-orang yang bisa dicurigai itu harusnya itu bisa diangkat nih. Dan itu ternyata enggak. Dan berikutnya adalah yang saya agak bingung itu juga kenapa nih kok thrillernya juga kurang berasa ya? Bener nggak sih? Kalau Mas merasa di awal tuh bener-bener thrillernya nggak berasa sama sekali, jatuhnya lebih ke drama nggak sih Mas? Di bagian sepertiga awal sampai tengah itu thrillernya nggak kerasa, baru mulai masuk ke paruh ketiga itu baru thrillernya kerasa pakai banget. Setelah ada twistnya itu baru kerasa banget, thrillernya bener-bener kerasa di situ. Nah, itu yang tadi Mas bilang itu dadakan ya Mas ya? Kayak dibikin dadakan banget karena baru kayak di situ kan baru kayak mulai mencari jawabannya tuh, jawabannya udah mulai ketemu tuh, tiba-tiba muncul aja di situ kayak udah aja muncul aja gitu kayak loh kok kayak gini. Jadi sebenarnya juga karena itu sih yang benar kayak kata Mas Jawan juga sih, kita nggak dibikin invested ke karakternya di awal, kayak ada yang kurangnya itu benar. Jadi kayak kita nggak dibikin curiga banget sama masing-masing karakternya. Jadi kayak datar aja. Kita nggak dibikin bener-bener mencurigai setiap masing-masing karakternya gitu. Jadi ketika muncul tuh dadakannya di paruh terakhir, itu jadi kayak boom tapi nggak ada rasa. Betul. Nah itu dia tuh, maksud saya kan harusnya itu dia bangunkan tensi itu dari awal nih. Dari awal thrillernya itu ditanemin secara perlahan-lahan nih. Tapi seolah-olah nih entah kenapa nih kayak atau tidak berusaha atau berusaha terlalu kurang lah menurut saya ya. Jadi saya di awal-awal itu tidak ditanamkan
rasa thrillernya kalau saya pribadi ya, mungkin nih mereka ini ingin mengangkat istilahnya kayak ada thrillernya, terus ada drama psikologisnya, Iya. terus ada istilahnya ya drama-drama lainnya. Nah ini dia nih, atau crime-nya nih. Nah ini yang mungkin sang sutradara atau penulis naskah ini tidak bisa mengeksekusi dengan baik nih. Kalau menurut saya ya, saya sendiri belum membaca novelnya, jadi saya nggak bisa ngomong nih dalam arti apa ini benar-benar mirip kayak novelnya atau berbeda dengan novelnya, saya nggak benar-benar nggak bisa ngomong nih, tapi saya berbicara sebagai penonton. Nah, sedangkan untuk dramanya nih, kalau menurut Mas gimana Mas? Drama psikologis dari karakter Dokter Ananya ini nih. Sama sih, kurang maksimal juga drama psikologisnya. Karena pas di awal kan kita masih kayak agorafobiknya masih kelihatan ya, kayak dia takut untuk keluar. Tapi makin ke akhir, itu pun jadi kayak hilang aja kayak gitu. Nggak terlalu jadi pesan untuk drama psikologisnya juga nggak terbalut dengan baik sih. Jadi dia kayak benar-benar film itu mix sih. Antara dia mau ke dramanya di awal, tapi tiba-tiba dadakan jadi thriller di akhirnya. Dan jadi kesan dramanya itu benar-benar kayak kurang dimanfaatin juga. Betul. Sebenarnya kan harusnya ini kan drama dalam arti permasalahan dari psikologis daripada sang tokoh utama atau sang karakter ini harusnya kan masih bisa ditelusuri lebih dalam nih istilahnya. Berarti dari kengerian dia atau dari masa lalunya nih. Itu kan harusnya kan bisa ini. Tapi kayak kesannya ini hanya diwakili oleh film-film yang dia tonton tuh ya. Dari yang ditonton aja tuh istilahnya. Berarti ya itu kan bagi beberapa orang mungkin nangkep, tapi kayaknya sih itu sih menurut saya nggak terlalu ketangkep bagi banyak orang sih. Nggak terlalu pengaruh istilahnya kan. Nah ini benar-benar disayangin sih, apalagi kan keberadaan dari suami dan anaknya ini sepertinya ini tidak membuat kita relate nih. Benar banget. Dan nanti istilahnya sepertinya itu sekilas aja dalam arti siapa suami istri anaknya gini-gini, cuman kayak kita nggak bisa merasakan rasa bersalahnya dia atau istilahnya kita nggak bisa berempati kepada sang tokoh utama walaupun maaf potong, dan kilas baliknya juga kan itu benar-benar dikit banget, padahal itu yang penting sih. Betul. Kilas baliknya ketika di mobil kan, ketika itu juga kurang dimaksimalin juga, dibangunnya juga kurang bagus sih. Jadinya ya itu empatinya juga nggak dapat lagi, padahal itu juga potensi banget kalau misalkan kilas baliknya lebih dalamin lagi. Nah ini dia nih, karena tadi itu kita kurang merasa bahwa sang tokoh utama ini sangat mencintai, kalau saya pribadi nih, kurang berasa sangat mencintai suami dan anaknya nih, dalam arti kurang ada rasa seperti itu. Kita cuma digambarin, dia cuma telepon sehari-hari, dia nelpon terus, ngomong tiap hari kan. Tapi kayak kurang tergambar hubungan sangat dekat antara mereka nih, gitu ya. Ngerti. Itu pas kejadian penggambaran di masa lalunya itu pun cuma sekilas saja blok udah akhirnya terlupakan karena kita udah fokus kepada masalah lain nih. Sebenarnya siapa nih yang pembunuhnya siapa nih, beneran jadi apa enggak nih, apabila dia cuma tanda kutip ada gangguan halusinasi dan lain-lain nih. Jadi itu sih benar-benar sayang ya, bingung juga nih saya mau ngomongin nih. Benernya juga bingung, misalnya mix sih, campur aduk sih, untuk apa misalnya menilai itu campur aduk sih antara ini gimana sih, kayak dia tuh kayak kemana-mana gitu, ceritanya tuh kayak over the place aja gitu, fokusnya agak nyebar dikit, nggak begitu fokus. Dan setuju juga istilahnya penulisan ceritanya juga sedikit agak disayangkan banget loh, padahal yang nulis itu apa istilahnya, yang direct juga itu Joe Wright loh, yang bikin Atonement, Pride and Prejudice, sama yang menang Best Picture juga kan, Darkest Hour. Itu kayak gue mikirnya jadi kayak ini kenapa dia sutradaranya kok jadi kayak gini sih, kok jadi agak kurang gitu, padahal Joe Wright loh, sekelas Joe Wright juga loh. Mungkin dari naskahnya kali ya. Dari naskah sebenarnya
Stacy Letts juga dia bikin apa ya? Sebenarnya juga bagus, dia bikin Little Woman kok. Little Woman tahun 2000, Little Woman tahun berapa? 2018. Atau emang dari novelnya kali. Mungkin, tapi kalau saya baca mungkin dari komentar juga itu dari novelnya katanya dia lebih rapi. Kalau ya, agak beda ya. Penulisan ceritanya dia lebih detail, attention to detailnya lebih kerasa katanya. Sama ya itu pembangunan karakternya lebih dalam. Jadi mungkin karena di novel kan namanya juga biasanya kalau adaptasi novel ke film kan banyak yang nggak bisa keangkat. Jadinya menurut saya dari dalam durasi waktu 1 jam 40 menitan ini itu masih nggak bisa ngangkat semuanya yang ada di novel sih. Nah itu yang saya sempat terpikir juga, apa karena ini cuma 100 menit, biasanya kan film-film kayak gini kan minimal kan 120 menit ya. Sekitar 2 jam masih biar lebih dalamin karakternya, dalamin kilas baliknya yang bikin kita simpati. Soalnya ini babak ketiganya terburu-buru banget ya, blok dalam arti oh ini kecurigaan si ini, terus gini tiba-tiba itu ya udah tuh paruh ketiga terakhir itu Langsung kayaknya langsung aja kita bukan bener kan tuh si US agent yang jahat. kok malah balik ke sana ya. Balik ke sana terus istilahnya karena nah, tapi kayaknya ya kayak gitu sih, ini sih benar-benar sayangin soalnya tadi itu yang tadi Mas bilang juga ngapa dari sutradaranya, penulis naskahnya, terus para aktor dan aktrisnya itu semuanya benar-benar harusnya benar-benar menjadi sebuah film yang ditunggu-tunggu nih, karena setahu saya sih ini beberapa lini ya, di netizen istilahnya dulu nih pas waktu ini film diumumkan akan dibuat dan akan diputar, dan itu mereka itu kayak antusias sekali nih seperti itu. Namun ternyata ini ya setelah keluar ini kayak masih banyak yang agak-agak kecewa, antara kecewa dan nggak kecewa ya. Benar, setuju sih. Dan ini jadi kayak kelihatan banget mungkin kalau kita lihat dari segi observatifnya kenapa 20th Century ngejual ke Netflix juga. nggak lempar ke bioskop ya. Nggak dilempar ke bioskop, dan kayak kalau kan misalkan untuk umpan ke Oscar nih kan benar-benar dari jajaran sutradara, casting dan penulisnya itu kan, dan dia kenapa nggak istilahnya berdiri sendiri Century Fox ini nggak lempar ke bioskop dan malah ke Netflix. Jadi ini kayak main aman sih. Jadi kalau bagus Netflix jadi ikut bagus, kalau buruk ya udah jadi Netflix kayak gitu. Jadi nggak masuk ke sananya. Iya nggak sih, jadi kayak gitu nggak sih? Betul, saya setuju sih. Walaupun ya tadi itu kan kalau untuk ajang-ajang Oscar segala macam kan harus ada minimal pemutaran bioskop juga ya. Ya tadi itu mungkin ya tidak percaya diri juga sih, mungkin ya kalau menurut saya. Itu karena kalau dilempar juga ke bioskop juga saat ini juga mungkin ya antusiasnya juga kayak agak kurang kali ya. Nggak bakal se-booming, padahal kan itu dari 2019 kan ya. 2019. Udah telat 2 tahun. Dan ya ternyata hasilnya begini nih. Ya kadang-kadang ini ya kadang-kadang itu kalau yang ditunda-tunda gitu kita antara curiga nggak curiga sih Mas ya. Antara menanti-nanti juga ini bakal memang bagus banget atau jatuhnya zong. Tapi ya itu karena kita masih dalam arti masih berharap, karena itu di balik layar ini ada siapa nih. Kita benar-benar berharap nih. Nah, tapi ini walaupun dari segi karakter yang dalam arti karakter itu kan terasa kurang dimanfaatkan atau kurang ditonjolkan nih, baik karakter utama maupun karakter pendukung. Karakter utamanya ini cuman kelihatannya itu ya tadi itu menurut saya sih agak-agak ya kurang aja sih. Ya, kurang ya, dalam arti cuman kelihatan depresi, kelihatannya ya kayak cuman kelihatan gitu aja, kelihatan kayak orang lagi mumet aja, tapi ya nggak ada sesuatu yang spesial nih. Ini sayang sih, benar-benar sayang sih menurut saya sih. Harusnya ini bisa dipermainkan atau ditonjolkan itu dari segi psikologisnya itu gimana nih karakternya Mas ya. Setuju banget. Ya setuju banget kalau benar-benar sangat disayangkan banget loh. Ini potensinya gede banget sebenarnya loh. Karakter antagonisnya juga ya itu aja tuh, masih tiba-tiba
muncul, terus habis itu tiba-tiba kayak gitu plak-plak nggak ada perkembangan, ya nggak ada yang perkembangannya, istilah kita nggak 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 mikir, nggak tahu sih, oh iya ya, iya itu kan ada tanda-tandanya itu kan waktu itu biasanya kan suka gitu ya, itu kayak gitu. biasanya udah ada mulai-mulai slow burn-nya kan kayak gitu tuh, tapi ya kayak gitulah di sini kayak entah kenapa nih sayang sekali sih, saya benar-benar menyayangkan walaupun Karakter karakter development-nya itu nggak terbangun dengan sempurna sih dari awal. Jadi mereka kayak nempel-nempel aja di depan, terus di akhir juga ditempel aja. itu benar-benar sayang tuh ya. Nah, itu kan tadi kan kita udah ngomongin segi daripada yang kurangnya lah. Nah, ada segi positifnya nggak di dalam film ini, Mas? Di technical aspeknya sih, di sinematografinya, di pengambilan gambarnya, di scoring musiknya sih. Itu yang benar-benar yang jadi nilai positif di film ini sih, karena dilihat dari visual warnanya juga, itu juga sebenarnya ada nuansa gelap juga kan, kadang ada warna-warna merah juga di situ, yang kesannya tuh kayak thrillernya dapat di situ, ada kesan-kesan noir juga, dia sering nonton film, minum red wine, pengambilan gambarnya juga keren, kayak dia jatuhin apa pilnya itu, dan yang paling keren tuh yang bagian di akhir itu yang dia turun tangga sih, itu sempat kaget sih, keren juga nih ternyata. Jadi bagian yang menang tuh malah di bagian tekniknya sih, bagian pengambilan gambar, visual, scoring musiknya, tapi untuk aspek story-nya malah kurang, padahal harusnya kayak gini tuh yang ditonjolin di aspek story-nya. Ya, saya setuju sih. Berarti kita lihat nih dari sudut pengambilan kameranya, terus habis itu tata cahayanya kita ngomong ya, terus habis itu pergerakan kameranya, terus habis itu ada permainan tanda kutip itu sebenarnya mungkin pengen surrealis segala macam tadi itu dengan adanya video segala macam itu sih sebenarnya itu ide yang bagus tuh. Tapi ya istilahnya ya mungkin harus lebih bermakna sih menurut saya ya. Dan ya tadi itu ya film ini memang ya, saya juga bingung sih ya. Iya, kayak sebenarnya tuh kayak potensinya banyak tapi kurang dimaksimalin aja. Dari segi cerita, castingnya itu semuanya itu ya ampun, bener-bener sayang banget sih, ya ampun. Harusnya ini berpotensi banget gitu loh. Enggak. Oke. Ya Mas, tadi sorry Mas, freeze Mas. Jadi gimana Mas? Kalau menurut Mas? Ya itu sih kurang dimaksimalin aja sih. Pengembangan karakternya juga kurang dibangun. Pokoknya di aspek storytellingnya, padahal yang dibutuhin di sini kan aspek storytellingnya, narasinya, pengembangan karakternya. Itu malah yang jadi kurang sih, kurang dimaksimalin juga. Castingnya juga yang udah bagus sebenarnya, udah keren-keren, tapi juga kurang dimaksimalin, padahal mereka udah keren-keren. Dan menangnya mungkin ya di aspek itu sih, teknik aspeknya kayak pengambilan gambarnya, sinematografinya. Jadi benar-benar ini tuh potensi banget, tapi ya sayang aja sih, sayang aja lagi nggak dimaksimalin dengan sempurna sih. Jadi kayak gimana gitu rasanya, kenapa nggak dibikin bagus gitu. Padahal agorafobiknya itu kan bisa dikembangin, terus habis itu trauma masa lalunya bisa dikembangin, segala macam sih itu ya. Jadi ya sayang sih. Nah, sebelum kita tutup nih, menurut Mas ini film perlu ditonton apa dilewatkan saja? Ada dua sih. Jadi kayak bagi yang mungkin suka plot twist nih, bagi yang suka plot twist dan nggak mempermasalahin sama kekurangan ceritanya yang istilahnya kurang dibangun dengan baik dan istilahnya cuma pengen sekedar entertaining aja, ini masih boleh kok ditonton. Tapi bagi kalau yang pecinta film banget dan kayak butuh tontonan yang istilahnya dari jajaran casting ini dan takut kecewa, ya mending skip aja sih. Karena juga udah banyak nonton film lain kan kayak Rear Window, Disturbia yang tipe-tipe kayak gini, itu nonton ini takutnya malah bakal kecewa karena udah bener-bener jajaran castingnya juga udah bikin keren. Karena jujur saya nonton pun juga karena lihat penulisnya, jajaran castingnya sama pemain-pemainnya sih. Karena bener-bener kelihatan banget kayak ini bakal keren sih kalau dilihat dari hal itu. Tapi jatuhnya malah kayak kurang.
Jadi bagi yang suka plot twist sih kudu nonton sih, karena benar-benar kalau yang suka plot twist benar-benar kayak, kok bisa kayak gini ya, itu ada rasa senang sendiri sih. Tapi kalau bagi yang lebih penikmat bener nih, itu biasanya kayak ngerasa kurang sih. Jadi ada dua. Oke. Jadi ya untuk para sobat DD69 kan sudah mendengarkan pembicaraan kami nih. Saya dari sisi admin dari Sini Aja channel dan admin dari BB69 channel. Tapi kan itu kan kembali ke masing-masing nih. Kadang-kadang ini kita nggak suka, ternyata kalian suka, atau kalian suka ternyata bagi kita ini kurang suka. Nah, itu kan semuanya kan akhirnya kembali kepada masing-masing pribadi ya, mengenai suka apa tidaknya sebuah film ya, Mas ya. Bener banget. Dan jujur saya juga enjoy sih sebenarnya nonton film ini. Cuma ya ngerasa kurang. Penasaran ya? Bikin penasaran. Cuma ya penasaran biasa aja, nggak sampai teringat-ingat lah filmnya. Cuma ya udah, selesai udah. Kalau saya pribadi ini penasarannya bukan kepada siapa nih penjahatnya, karena dari awal saya udah duga penjahatnya si ini nih sejak awal muncul. Tapi yang saya penasaran ini mau diungkapinnya seperti apa? Itu sih, apakah seperti film-film lain atau seperti apa? Itu sih yang membuat saya penasaran. Sehingga saya menonton dengan seksama nih, melihat segala sesuatu yang ada di sana itu, ini mau dibawanya kemana nih, dibukakan seperti apa sih? Itu sih yang membuat saya penasaran sih. Kalau dari saya penasarannya mungkin dari segi hayalan sama kenyataannya sih yang bikin, ini yang nyata yang mana, yang hayalan yang mana. Nah, dan sebenarnya misterinya terbangun dengan cukup bagus sih. Kayak pas adegan kucingnya gitu. Tapi tetap kurang. Harusnya itu kayak dibuat ala-ala The Father ya, antara kayak itu, jadi membuat kita lebih amazed gitu. Kalau ini kan kayak, aduh kok kayak gini doang, maksudnya kayak ada sesuatu yang salah tapi apa gitu ya. Dan kalau dibandingin sama The Father, untuk segi hayalan atau kenyataan lebih bagus The Father memang. Harusnya juga lebih bagus dibuat istilahnya kayak halusinasinya atau istilahnya kenyataannya itu kita seharusnya itu dimunculkan lebih banyak kali ya. Jadi kita lebih bingung antara mau percaya atau nggak percaya. Dan itu sih kalau menurut saya sih ya. Dan kalau bisa rapi gitu aja. Kalau udah kayak gitu nggak rapi ya jatuhnya malah bikin bingung penonton juga. Dan di sini kayaknya juga bikin bingung sih karena mau ini nyata atau enggak itu jadi kayak samar-samar sih. Walaupun di akhir jadinya tahu, tapi kan maksudnya pemecahan masalahnya itu nggak sempurna juga. Problem solvingnya nggak begitu bagus juga sih. Iya, betul. Itu paruh ketiganya itu parah banget sih menurut saya sih. Terburu-buru. Mungkin harusnya itu 120 menit sih, tambah 20 menit untuk paruh ketiganya sih ya. Biar untuk pengembangan misalnya kelas balik source materialnya lah misalnya. Jadi nggak dibangun dengan dadakannya tiba-tiba banget. Mungkin bagus sih kalau dibikin 2 jam. Tapi biasanya kalau udah awalnya udah lambat kayak gitu, kebanyakan penonton pasti bakal cabut sih. Betul. Kalau penulisan ceritanya udah rapi, mungkin tetap bakal ditonton karena tetap bakal engaging ke karakternya. Penasarannya juga dibikin penasaran. Oke. Nyatanya The Father yang cuma benar doang itu berhasil banget. Berhasil banget. Sampai walaupun meninggalkan banyak pacing-nya dan misterinya, walaupun cuma benaran dan masih meninggalkan banyak pertanyaan, tapi itu well executed sih. Eksekusinya bagus. Betul. Itu sampai sekarang pun menjadi perdebatan mana yang benar, mana yang nyata sih. Mana yang bohong, mana yang nyata. Misalnya kejadiannya mana yang khayalan, mana yang real, dan itu dia, itu film yang tanda kutip itu film yang bagus ya akan membuat kita berdebat, berpikir. Setelah menonton malah membuat kita berpikir, bukan hanya berpikir saat menonton, tapi setelah menonton pun kita berpikir, ini sebenarnya apa yang terjadi nih. Film ini sih membuat saya berpikir sih, ini sebenarnya apa yang salah nih. Apa yang salah nih sebenarnya? Di akhir jadinya kayak ya udahlah, udah selesai, udah gitu. Ya oke. Ya udah, oke deh. Sempat kaget kayak gitu, ya udah gitu. Enggak kurang lah.
Dari tadi ngomongnya kurang-kurang terus ya. Memang ya kurang sih sebenarnya. Memang kurang ya, mau gimana juga ya. Dalam arti tadi kelebihannya sih ada sih ya teknikalnya itu. Tapi ya Betulnya nggak sih. apa-apa sih kita ngomongin kekurangan kan juga nggak masalah sih seperti itu. Nggak masalah, itu oke sih. Oke. Ini terima kasih nih Mas Alfian ya Bre ya untuk berkunjung lagi ke channel BB69 nih. Oh ya Siap. Bre, kalau pengen melihat-lihat konten daripada sini aja channel nih kemana nih? Soalnya keren-keren nih, cukup produktif nih. Makasih, makasih. Bisa langsung aja cari di YouTube sini aja. Atau kalau boleh follow IG-nya di sini aja channel. Di Facebook juga di sini aja channel, dan di Twitter-nya juga di sini aja channel. Oke, jangan lupa tuh di sini aja dan sini aja channel tuh. Itu kontennya pokoknya benar-benar bervariasi dan bagus sih dan up to date sih itu kayaknya itu wah ada fan baru langsung ditonton langsung dibuat kontennya itu benar-benar keren sih. Maju. Tapi lebih ke no spoiler sih. Kalau mau ke spoiler ya langsung ke BB69. Karena kita lebih bahasnya lebih detail, ya enggak? Ngomongin spoiler. Maksudnya lebih banyak yang dibahas kan di channel BB69. Kalau yang di sini aja dia lebih ke no spoilernya aja sih. Dan lebih singkat aja gitu. Lebih singkat Jadi dan kalau lebih detail langsung ke BB69. Oke. Sekali lagi Bre, terima kasih nih Bre untuk bergabung menjadi teman Koko BB69 nih. Semoga Sama-sama. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk film yang berbeda, tema yang berbeda nih. Oke, Siap. Sobat BB69, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode selanjutnya, tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi, terima kasih dan see you. See you.